Negara paling kecil di dunia, atau kecil lah, bukan negara paling kecil, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama menjadi negara paling sejahtera, paling subur, paling modern, atau negara paling miskin dan paling menderita. Nah, salah satu contoh kita katakanlah Brunei Darussalam yang luasnya 5.765 km persegi itu merupakan negara maju nomor 5 di dunia dari 182 negara. Karena apa? Karena kekayaan minyaknya. Nah, dalam dunia pendidikan segala sesuatunya ya dianggap sebagai negara maju. Nah, begitu juga dengan Singapura yang kira-kira itu 716 km luasnya, termasuk negara kosmopolitan. Dan disitulah perbankan dunia ya. Sampai-sampai orang-orang kaya Indonesia itu menyimpan kekayaannya ada di Singapura. Itu adalah negara-negara maju. Di samping itu juga penduduk Indonesia itu atau masyarakat Indonesia kalau ditanya negara mana sih yang disebut dengan negara-negara kecil, ya seperti tadi, yaitu Timur kadang-kadang disebut juga. Kemudian Singapura, Brunei, dan Israel. Itulah yang mereka kenal, padahal itu bukan negara kecil sebenarnya. Untuk Israel itu 22.145 km. Ya, walaupun sebenarnya itu kan Palestina ya, bukan Israel. Tapi dunia itu karena kemajuan teknologinya, orang-orang hebatnya itu yang membuat nama mereka menjadi melambung, sehingga banyak juga yang menyebut itu adalah negara Israel, walaupun Israel di situ adalah penjajah. Kemudian selain Israel yang dianggap negara maju, yaitu tadi Singapura ya karena perdagangannya, kemudian Brunei tadi karena kekayaan alamnya. Negara kecil itu bisa menjadi negara maju tentu karena tahu diri. Salah satu contoh yang penduduknya cuma 800 orang saja menjadi maju karena apa? Karena Vatikan jumlah penduduknya kan 825 tadi dengan luas 0,49. Dia itu boleh dikatakan hidupnya nyaman, sejahtera itu karena kunjungan wisata religi, karena di situ kan ada Paus Paulus ya. Walaupun negara kecil aman karena berada di lingkungan Italia yang terlindungi, dan seluruh dunia penduduk-penduduk yang menganut ajaran Katolik kan berkiblat ke situ, sehingga aman. Karena apa? Penduduknya menyebar di seluruh dunia atas dasar keyakinan, walaupun berada di negara manapun tetap berkiblat ke sana. Makanya selalu dipelihara bahwa agama Katolik itu terpelihara di antaranya ya karena peran Paus Paulus dan Italia di situ untuk mempertahankannya. Walaupun masalah ajaran masing-masing ya. Intinya bahwa Vatikan itu boleh dikatakan sejahtera karena apa? Di antaranya seperti itu. Kemudian yang kedua, Monaco. Kenapa Monaco itu sejahtera? Karena di situ adalah pusat kasino dunia ya. Pusat perjudian. Di seluruh dunia kalau ingin berjudi ya datangnya ke Monaco. Padahal penduduknya itu hanya 37.000 saja. Negaranya pun luasnya hanya 2 km. Tapi sejahtera. Ya. Kalau Vatikan tadi karena nilai religinya. Kalau Monaco itu karena perjudiannya. Kontras ya. Kontras sekali. Tapi ada yang lucu. Ada negara yang mayoritas penduduknya Muslim berada di Perancis. Itu namanya Mayotte. Nah, Mayotte itu sebenarnya penduduknya itu kadang-kadang kita kalau lihat bangunannya ya terbuat dari seng begitu, tempatnya seperti kumuh-kumuh begitu ya. Tapi rakyatnya merasa adem, nyaman, mensyukuri. Jadi tidak ada ambisi, bukan dia tidak mampu membuat rumah megah kemudian terbuat dari beton, bukan.
Tapi mereka suka dengan kesederhanaan. Dinding rumahnya itu mempergunakan seng, atasnya juga cuma seng, ya persis seperti rumah-rumah gubuk. Tapi tempat tersebut sangat sejahtera. Kenapa? Karena tidak memiliki militer dan tidak memiliki presiden. Dipercayakan kepada Perancis. Dan Perancis sudah beberapa kali ingin memberikan kemerdekaan. Karena apa? Dia menjadi beban. Kalau saja mereka itu punya militer, punya presiden, punya pemerintahan tersendiri, mungkin lebih parah daripada Timor Leste ya. Tapi karena dia itu rakyatnya tidak mau merdeka, ingin selalu di bawah Perancis, sehingga tidak ada anggaran untuk membuat persenjataan, tidak ada anggaran untuk menggaji militer, tidak ada anggaran untuk menggaji presiden. Mereka itu rakyat Mayotte itu yang penting mah hidup aman sejahtera, walaupun Perancis kan mayoritas penduduknya agamanya apa, sementara Mayotte itu negaranya kalau membentuk negara mungkin negara Islam. Kalau dia mendeklarasikan sebagai negara Islam, memisahkan dari Perancis, mungkin sudah tidak ada di muka bumi ini. Sekarang dia itu berada di dekat Afrika yang boleh dikatakan negara-negara miskin begitu. Dia itu paling sejahtera, salah satu contoh di antaranya. Jadi tahu diri, Mayotte itu tahu diri, dia menggelayut kepada Perancis. Beda dengan Timor Leste. Kalau Timor Leste itu justru dirangkul sama Indonesia pada saat itu, karena Indonesia kan boleh dikatakan negara terluas dan kekayaan bumi di dunia itu apa sih yang tidak ada di Indonesia. Tapi ketika invasi, ya secara sejarah dunia menganggap Indonesia pernah menginvasi ke Timor Leste. Seharusnya Timor Leste itu bersyukur. Karena apa? Negara jajahan Portugal yang miskin itu tiba-tiba dia klaim oleh Indonesia sebagai provinsi ke-27. Negara Indonesia yang kaya itu perekonomiannya terkuras untuk membangun Timor Leste, Timor Timur pada saat itu. Tapi Timor Timur karena perpolitikan tadi, mereka lebih memilih untuk memisahkan diri. Dan akhirnya setelah memisahkan diri, sebenarnya anugerah bagi Indonesia. Kalau ada kasus apapun di Indonesia, tuh lihat di Timor Leste seperti itu. Padahal Timor Leste dengan Mayotte, rakyatnya atau penduduknya itu tampaknya lebih menikmati keamanan, kenyamanan seperti di Mayotte tadi. Hanya bedanya kenapa Mayotte menjadi negara yang sejahtera, karena tidak punya militer, tidak punya presiden, dan segala sesuatunya dipercayakan kepada Prancis. Pemerintahan Prancis itu mengirim pemerintahannya itu dari jarak jauh ya. Jadi itu adalah bagian daripada Prancis. Padahal sebenarnya Prancis itu nggak mau seperti itu karena menjadi beban. Tapi Mayotte akhirnya menjadi tempat wisatawan di situ. Ya terkenal ya. Silahkan dibuka di Google. Nah beda dengan Timor Leste. Timor Leste sudah dibangun seindah itu oleh Indonesia, dan itulah peninggalan-peninggalan Indonesia ya. Jalan, kemudian di Dili itu ada patung Yesus. Kemudian ya tempat-tempatnya sudah tertata, beda dengan provinsi-provinsi lain pada saat itu, karena pembangunan itu difokuskan ke Timor Leste. Nah, sementara begitu Timor Leste memisahkan diri, nah sekarang juga ada untungnya bagi Indonesia. Kalau ada apa-apa lihat tuh Timor Leste. Kalau ada apa-apa lihat tuh Timor Leste. Itu jadi senjata. Apalagi IQ terendah di dunia itu menurut Pak Roxy Gerung itu kan Indonesia itu boleh dikatakan di atas simpanse katanya. Ternyata setelah dilihat dari urutan hasil riset, Indonesia itu nomor 10 dan nomor 11-nya adalah Timor Leste. Padahal itu riset-riset itu dilihat dari perkembangan teknologi, dilihat dari pendidikan, dilihat dari banyak hal. Selalu membanding-bandingkan tentang pendidikan saja, Singapura nomor sekian, kemudian Brunei nomor sekian. Padahal itu tidak apple to apple. Kalau membandingkan pendidikan Singapura dengan Indonesia, kalau Indonesianya yang dilihatnya adalah Nusa Tenggara Timur,
atau Papua misalkan begitu, ya memang tidak imbang. Tapi kalau Singapura dibandingkan dengan pendidikannya yang ada di DKI Jakarta atau Bandung, Surabaya, di pusat-pusat kota seperti itu, ya jelas Indonesia itu mungkin bisa lebih tinggi di pulau-pulau tertentu itu. Nah, atau di kota-kota yang luasnya sama dengan Singapura yang hanya 716 kilometer itu. Tapi kadang-kadang secara politik selalu mengatakan pendidikan di Singapura, pendidikan di Brunei Darussalam, pendidikan di Jepang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia itu kalau dibagi-bagi menjadi beberapa negara bisa banyak sekali, dan pendidikannya termasuk teknologinya juga model Bandung. Bandung memiliki IPTN, kemudian ada mobil Maung namanya, itu teknologinya tinggi. Jadi Bandung itu teknologinya kalau didukung oleh seluruh pulau-pulau atau provinsi di Indonesia untuk mempergunakan produksi mobilnya adalah produksi Maung, tidak lagi mempergunakan Toyota, Suzuki, Yamaha dari Jepang, mungkin negara Indonesia paling maju di antaranya adalah Bandung, karena teknologi ada di situ, termasuk industri pesawat terbang, kemudian persenjataan. Indonesia lengkap sebenarnya. Nah, kembali kepada kesejahteraan negara kecil atau negara besar. Negara kecil itu bisa paling sejahtera kalau tahu diri. Kalau negara kecil harus membuat menggaji militer, ya habis. Tapi kalau mayat tidak ada militernya. Jadi pendapatan itu ya benar-benar untuk kesejahteraan dan rakyatnya syukur. Di dalam Islam itu, di dalam ayat Al-Quran, jika bersyukur maka nikmat akan ditambah. Tapi jika tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Nah, di mayat itu diantaranya seperti itu hidupnya sejahtera. Itu kenapa? Karena apa? Karena rakyatnya tidak ingin membuat megah-megah seperti negara Eropa seperti itu. Cukup rumahnya, cukup mempergunakan atap seng yang bergelombang seperti itu ya. Sementara kalau di negara-negara kecil yang lainnya ingin membangun megah dengan pinjaman ke luar negeri secara besar-besaran. Setelah itu bandaranya yang disebut dengan bandara internasional itu penerbangannya hanya 2 atau 3 pesawat saja yang datang, akhirnya ditumbuhi ilalang. Ketika jalannya itu, jalan pesawat terbangnya itu pecah, keluarlah itu tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Karena apa? Terlalu ambisius, tidak sadarkan diri. Saya tidak menyebutkan negara mana yang seperti itu. Nah, yang paling ekstrim lagi sebenarnya bukan itu. Yang paling ekstrim lagi adalah negara besar yang akan punah penduduknya. Itu yang paling penting. Kalau tadi Vatikan, kemudian Nauru, Palau, San Marino, Monaco itu adalah negara kecil di dunia. Tetapi sekarang itu negara-negara yang menyusut penduduknya yang mungkin akan musnah. Akibat dari apa? Akibat dari melegalkan LGBT. Kan tidak membuahkan keturunan karena laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kaum Sodom. Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran jelas-jelas tuh dikutuk seperti itu. Dan akibatnya negara yang melegalkan LGBT kan tidak menambah keturunan. Atau akibat kesibukan karena teknologi tinggi seperti halnya Jepang. Mereka itu tidak mau menikah karena ada boneka seks di situ. Kemudian pergaulan bebas. Hidup itu terlalu berat di sana itu karena biayanya sangat tinggi. Itulah di Jepang salah satu di antaranya. Akibatnya apa? Yaitu tidak menikah itu tidak menghasilkan keturunan. Makanya Jepang sekarang mengeluarkan kebijakan dari negara manapun yang ingin menjadi warga Jepang dipersilahkan, dipermudah. Banyak penduduk Indonesia yang sekarang ini beralih ke warganegaraan menjadi warga negara Jepang. Menurut Nagisa Nishikawa, waktu itu dia menjadi guru di SMA Negeri 1 Setu, dia mengatakan
bahwa orang-orang Indonesia yang ada di Jepang itu lebih disiplin daripada orang Jepangnya itu sendiri. Walaupun dia orang Bogor ya, calon suaminya kalau nggak salah udah nikah itu, Nagisa Nishikawa itu. Dan dia juga mengungkapkan tentang hasil riset bahwa penduduk Jepang diduga itu penduduk dunia yang paling akan pertama kali musnah dibanding negara-negara lain. Di samping LGBT dan perkembangan teknologi juga karena masalah religi. Kalau di dalam agama apapun kan ada aturan. Mana yang boleh nikah, mana yang tidak boleh nikah, begitu kan? Kalau di dalam ajaran agama Islam yang paling terasa, justru malah boleh menikah 2, 3, 4, bukan 1 ya. Nikahilah 2, 3, atau 4 salah satu di antaranya. Tapi kalau tidak mampu berbuat adil, 1. Kita simpulkan, yang terpenting itu bukan negara kecil atau negara besar. Tetapi yang utama itu adalah kelestarian dan kesejahteraan. Negara itu bisa lestari karena lengkap. Di antaranya ya tadi beragama itu. Terlepas dari agamanya apa, tetapi yang bisa melestarikan kehidupan manusianya. Kalau melegalkan LGBT atau terlalu terbius ke dalam perkembangan teknologi, ya akhirnya akan musnah karena tidak menikah. Nah, LGBT, teknologi, dan agama atau religi itu perlu diperhitungkan di dalam sebuah negara supaya bisa lestari. Begitu juga dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu jangan memaksakan diri ingin membangun bangunan-bangunan megah, ingin membangun fasilitas bandara standar internasional, bukan itu, tapi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang negaranya kecil, nggak usah lah memiliki militer, tetapi mutualisme, simbiosis mutualisme berdasarkan hukum alam kan, kalau ada ikan paus, pasti di sekitar ikan paus itu ada ikan-ikan kecil yang selalu mengikutinya. Karena apa? Pasti ada sisa-sisa makanan yang tidak termakan oleh ikan paus itu, dan itu jadi santapan untuk ikan-ikan kecil. Di salah satu contoh seperti itu. Kalau sudah ingin memerdekakan diri, menjadi negara kecil, harus membiayai militer, ya semakin terpuruk lah, apalagi pembangunan negaranya dengan cara hutang. Nah, adapun penilaian tentang penduduk negara itu IQ-nya berapa, seperti yang dijelaskan di konten sebelumnya. Kemudian bagaimana dengan maju, apakah negara berkembang atau negara maju, itu ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Indonesia dianggap IQ-nya rendah, kemudian dianggap pendidikannya juga tidak bermutu oleh negara-negara tertentu. Itu hanya bagian dari perpolitikan saja. Sebab di Indonesia itu kalau saja mendapatkan dukungan dari perpolitikan, industri apa sih yang tidak ada? Persenjataan canggih juga ada. Pindad itu sudah mulai membuat drone, kemudian membuat kapal selam, membuat senjata apapun diadukan dengan produk-produk negara maju, kan tidak kalah untuk kelasnya, ya, sesuai dengan kelasnya. Nah, jadi Indonesia sebenarnya bukan seperti yang dikatakan media internasional yang syarat dengan perpolitikan. Dan kalau membandingkan Indonesia itu dengan negara-negara kecil tadi, harus apple to apple. Kalau Singapura ya dengan Jakarta bandingannya, atau dengan Surabaya. Begitu juga dengan masalah kesejahteraan. Kalau secara nasional kemudian diambil rata-rata, ya pastilah Indonesia akan rendah. Kenapa? Karena luasnya itu kan kalau di peta hampir sepertiga dunia. Begitu. Itu saja barangkali. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.